Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya yang di rumah? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu bersama kakak berlian kali ini dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Ya, ada yang tahu Palang Merah Remaja itu apa? Palang Merah Remaja di SMP IT Rahmaniyah adalah salah satu ekstrakurikuler ya yang bisa kalian pilih untuk melatih ya kreativitas, melatih kepedulian, melatih keinginan ya atau keingintahuan tentang bagaimana sih kita bisa berbagi terhadap sesama dan peduli terhadap sesama ya. Sebelum memulai kita mempraktekkan sesuatu, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan ajarannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan atau memperagakan bagaimana sih ya kita bisa menanam tanaman tapi media tanamnya bukan dari tanah. Ya, kita akan menanam dengan media yang disebut hidrogel ya. Bisa kalian lihat bagaimana bentuk dari hidrogel itu sendiri merupakan bentuknya seperti gel ya. Nanti akan kita presentasikan bagaimana media tanam ini dapat digunakan untuk menanam tanaman. Apa sih alat-alat yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu tentunya karena kita akan menanam, maka kita perlu tanaman ya. Karena akan ditanam dengan media yang bukan tanah, maka tanaman tersebut harus bersih dari tanah ya. Jenis tanaman apa saja yang bisa digunakan atau bisa ditanam dengan media hidrogel, yaitu tanaman yang tidak berbatang kayu. Tentunya tanaman ini yang bisa tumbuh dalam keadaan lembab, kemudian bisa hidup di dalam ruangan atau indoor ya. Contoh yang kita berikan ini adalah tanaman sirih gading ya. Jadi nanti kalian yang punya tanaman sirih jenis lain bisa juga digunakan dengan media tanam hidrogel ya. Ini direndam dengan air, tujuannya untuk membersihkan dari tanah ya. Direndam terlebih dahulu kurang lebih 1 jam agar tanah yang melekat di akarnya bisa hilang ya. Ini sudah dalam keadaan bersih. Namun sebelum kita tanam dengan media hidrogel, terlebih dahulu kita rendam dengan air untuk membiasakan dia tumbuh ya dengan media tanam yang lembab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita butuh vas bunga ya. Kebetulan Ibu punya vas bunga dengan bentuk seperti ini ya. Vas bunganya tentunya harus yang transparan seperti ini. Nanti bisa kaca ataupun bisa plastik. Tujuannya adalah yang transparan agar terlihat nanti estetika dari hidrogel itu sendiri ya. Selanjutnya, bagaimana cara agar hidrogel tersebut bisa kita gunakan sebagai media tanam? Kita praktekkan. Hidrogel yang telah kita miliki bisa kalian dapatkan di online shop ya, ataupun di toko-toko terdekat di sekitar rumah kalian. Namanya adalah hidrogel media tanam. Warnanya bisa berwarna-warni ya. Ini kebetulan warnanya biru ya. Nanti ada yang berwarna kuning, kemudian ada yang berwarna ungu ya. Ada juga yang berwarna merah ya. Cantik kan? Kita lihat ya bagaimana hidrogel ini akan
mengembang ya setelah kita rendam di air. Ya. Oke. Cukup ya. Hidrogel akan mengembang jika kita masukkan ke dalam air. Air yang digunakan untuk merendam hidrogel ini adalah air matang ya. Kenapa air matang? Agar hidrogelnya bersih. Kalau air yang tidak matang kadang suka ada lumutnya ya. Nah, lumut itu nanti akan mengganggu tanaman saat kita letakkan hidrogel bersamaan dengan tanaman. Maka yang digunakan adalah air matang. Bagaimana takarannya? Kalian bisa lihat, satu bungkus hidrogel ini adalah 5 gram ya. Jadi takarannya adalah sekitar 10 gram ya, yaitu 2 hidrogel. Kemudian kalian rendam dengan kurang lebih 8 gelas air ya, 8 gelas air, gelasnya yang 500 ml ya. Direndam selama 4 jam. Nah, direndam selama 4 jam. Setelah 4 jam nanti akan berubah bentuk ya. Ini Ibu sudah punya sampel yang sudah direndam ya, menjadi cantik seperti ini. Nah, kalian mengenalnya mungkin dengan boba ya, tapi ini berbeda dengan boba. Setelah direndam 4 jam, nanti ini akan mengembang seperti boba. Nah, tapi ini hidrogel bukan boba. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyaring. Nah, ya, disaring, memastikan agar airnya tiris. Nah, ya, jadi dipastikan agar tidak ada kandungan air di hidrogel tersebut. Nah, ya, kurang lebih 1 atau 2 jam setelah kering, kemudian bisa kita langsung gunakan untuk menanam di vas bunga. Ya. Nah, ini merupakan contoh hidrogel yang sudah direndam dengan kurun waktu 4 jam ya. Cantik ya. Nah, kita akan memulai menanam. Nah, ini sudah kering ya, jadi sudah tidak ada kandungan air di dalamnya. Kenapa harus disaring? Karena jika ada air nanti akan tumbuh lumut. Nah, di tanaman yang kita tanam dengan media hidrogel. Jadi dipastikan harus kering, disaring selama 1 atau 2 jam ya. Kita bisa memulai menanam dengan memasukkan hidrogelnya perlahan-lahan ke dalam vas bunga. Ya, kita kombinasikan saja warnanya supaya terlihat cantik. Nah, ya. Kurang lebih 1/4 dari vas bunga yang kalian miliki ya. Bentuknya bisa bundar, bisa kotak ya, bebas. Setelah 1/4 hidrogel dimasukkan, kita masukkan tanamannya ya, yang sudah bersih dari tanah. Oke, ingat tanamannya sudah bersih dari tanah ya. Karena vas bunganya tinggi, maka Ibu memilih jenis tanaman yang ada menjuntainya nanti ke bawah. Nah, supaya cantik seperti itu ya. Nah. Kemudian kita tambahkan lagi hidrogelnya. Ya, ini sudah kering ya. Nah, jadi seperti gundu gitu deh. Kalau kalian suka main kelereng, nah ya, atau gundu. Nih, ya. Ini bisa bertahan tahunan ya, adik-adik. Nah.
sudah jadi tanaman yang ditanam dengan media hidrogel ya. Selanjutnya bagaimana perawatannya? Tentunya tanaman yang ditanam dengan media hidrogel sangat pas untuk diletakkan di dalam rumah, di ruang tamu ya, kemudian di teras ya, karena dia adalah tanaman yang memang cocok hidup di dalam ruangan yang tidak perlu sinar matahari langsung ya. Bagaimana perawatannya? Nanti setelah 3 bulan, jika kalian melihat seperti ada kotoran atau ada jamur-jamur, kalian bisa keluarkan hidrogelnya, direndam lagi dengan air ya selama 30 menit. Nah, nanti lumutnya itu akan lepas sendiri. Ingat, airnya dengan air matang. Setelah 30 menit kemudian kalian agak sentuh-sentuh supaya lumutnya lepas, sama seperti tadi, disaring lagi memastikan hidrogelnya kering, kemudian bisa dimasukkan lagi seperti ini ya. Jadi sangat praktis, sangat ekonomis, namun bernilai estetik yang tinggi ya. Inilah hasil karya tanaman hidrogel dengan tanaman sirih gading. Silakan dicoba di rumah ya, untuk membuat sesuatu ya yang indah supaya kalian tidak jenuh meskipun hanya di rumah saja. Selamat mencoba. Sekian informasi yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.